Ya, kembali kita lanjutkan dialog bersama dengan Pak Yon. Pak Yon, tadi ada pertanyaan menggantung. Jika ini terus-menerus meluas, Pak, apa yang mungkin bisa terjadi? Apakah seperti yang kita khawatirkan, adanya perang dunia ketiga? Ya, ini kan bagian dari konsekuensi perang yang berkelanjutan yang tidak pernah ada kepastian kapan berakhir ya. Ancaman yang dilakukan oleh Iran saya kira menjadi sangat serius ya, bahwa apabila tidak segera dihentikan pembantian demi pembantian, maka Iran akan terlibat dan bahkan mengatakan akan melakukan intervensi ya. Dan Iran pasti akan lewat Lebanon atau Suriah. Nah, proksi Iran yang di Yaman saya kira sudah menunjukkan dukungannya dan melakukan serangan kepada Israel. Maka keberadaan dari kapal selam Amerika saya kira kan untuk menghalau ya, agar kekuatan luar yang berada di luar Israel itu tidak terlibat ya. Tapi nampaknya itu juga belum sepenuhnya bisa dilakukan. Belum lagi juga sebenarnya apakah Amerika siap ya secara moral untuk mendukung secara militer ya, walaupun sudah dilakukan, tetapi kan dukungan dari rakyat Israel Amerika itu kan juga belum ya menunjukkan kepastian, karena mereka tidak menginginkan bantuan ke Israel terus dilakukan dalam kondisi seperti ini. Bahkan yang dilakukan adalah Amerika mencoba untuk melobi Cina ya, agar Iran tidak melakukan serangan-serangan kepada Israel. Artinya sesungguhnya juga bisa diprediksi ya, kemungkinan ya keterlibatan negara-negara luar yang kemudian sudah merasa jengah dengan perilaku dari Israel, dan itu menyulut ya kemarahan ya dari negara-negara sekitar. Yang perlu digarisbawahi saya kira adalah posisi Amerika yang tidak sekuat dulu ya. Jadi kalau dulu kepentingan Amerika menjadi kuat karena memiliki hubungan yang sangat dekat dengan negara-negara Arab ya, di Gulf State berkaitan dengan minyak. Tetapi ketika kepentingan itu tidak ada, hanya satu kepentingan dari Amerika, yaitu memproteksi Israel. Dalam posisi ini kemudian menjadi sangat lemah, sehingga kalau kita bisa perhatikan perjalanan rudal dari Yaman menuju Israel itu kan perjalanan yang sangat jauh ya, dan itu juga melewati wilayah Arab Saudi, dan Arab Saudi juga tidak mencoba melakukan penangkalan, artinya juga memberikan green light untuk itu bisa dilakukan, tapi tidak lewat Saudi, tapi tentu lewat Yaman. Oke. Pak, mungkin terakhir begini, apa kemudian langkah yang bisa Indonesia lakukan untuk menghentikan perang di Israel dan juga Palestina ini? Ya, tentu yang berkaitan dengan posisi Indonesia adalah membuka koridor kemanusiaan seluas-luasnya, kemudian secara intensif melanjutkan ya pembicaraan ya dengan negara-negara tetangga seperti Jordan, karena Jordan sendiri kan juga sudah mulai menarik ya perwakilannya di Israel. Kemudian juga tentu negara-negara yang lain ya, seperti dengan Turki, dengan Cina, bahkan dengan Rusia. Karena mulai ada semacam harapan, nampaknya kemudian diharapkan Cina mulai bisa ya ikut masuk di dalam hal menyelesaikan ini. Ketika Amerika tidak lagi ya mampu untuk ya atau bisa memberikan tekanan kepada Israel, maka ya satu-satunya proksi penyeimbang ya adalah Cina dan Rusia. Dan ini memberikan semacam bagi Rusia dan Cina, itu juga memberikan harapan baru untuk menggeser konflik dari Rusia Ukraina ke medan baru, yaitu di Gaza dan Israel. Dan itu saya kira sangat menguntungkan mereka dibandingkan kemudian battlefield-nya ya ada di lokasi mereka, dan fokus ya di pertempuran dan peperangan di Israel dan Gaza ini. Oke, kalau kita lihat juga tidak hanya di Indonesia, aksi solidaritas Palestina yang terus-menerus digencarkan di beberapa negara juga secara masif, massa begitu banyak juga terus melakukan aksi solidaritas untuk sama-sama bisa mendukung Palestina dan lagi-lagi bisa membuat Israel melakukan gencatan senjata. Apakah aksi solidaritas yang terus-menerus bisa dilakukan oleh negara-negara dunia ini mungkin bisa didengar dan juga bisa memberikan harapan, Pak Yon? Saya kira itu menjadi sangat penting ya, seperti yang di London ya, ratusan ribu orang mengutuk serangan Israel dan meminta agar pemerintah Inggris ya tidak memberikan blank check ya kepada Israel
seperti seakan silakan lakukan untuk atas nama defend mempertahankan diri, maka mereka rakyat publik mencoba untuk mengoreksi. Bahkan juga di Amerika ya juga beberapa NGO dan masyarakat sipil, bahkan dari kelompok Jewish community ya, Jewish yang ada di Amerika yang jumlah ribuan, itu juga memberikan kritikan yang sama dan menolak ya Amerika untuk terlibat. Dan yang menarik adalah ya mereka melumuri tangannya dengan darah, dan itu ditunjukkan kepada beberapa anggota Kongres ya yang membicarakan masalah ini untuk memutuskan bantuan kepada Israel, seakan-akan bahwa ya kalau itu dilakukan berarti Amerika juga berlumuran darah ya dengan membolehkan mendukung tumpahnya darah di Gaza bagi rakyat sipil. Oke, jika sampai ada hal-hal seperti itu tercipta, kegagalan seperti itu, PBB pun gagal. Ya, nampaknya juga Ketika dia harus menjadi penengah begitu ya. Fungsi PBB itu fungsinya kemudian menjadi tidak signifikan apabila tidak ada dukungan dari Amerika. Kan selama ini keputusan Dewan Keamanan PBB untuk melakukan intervensi militer kan selalu di backup oleh Amerika. Ketika kemudian Amerika tidak memberikan backup, biasanya kemudian menjadi semacam powerless ya. Jadi tidak ada kekuatan apa-apa. Dan ini memang menunjukkan ketidakseimbangan ya, kekuatan yang ada di PBB yang hanya dikuasai oleh great power ya, negara-negara yang dulu memang pekerjaannya adalah berperang. Dan ini bisa kita konfirmasi saat ini ya, ketika dihadapkan kepada keputusan apakah akan berdamai dan berperang, ya rata-rata negara itu kemudian lebih ya, mendukung kepada peperangan. Dan kita tahu bahwa dampak dari peperangan itu kan jelas ya, mengorbankan rakyat sipil, mengarah kepada pembunuhan ya, yang luar biasa jumlahnya, dan tidak ada upaya untuk bagi mereka para pemimpin negara-negara besar untuk kemudian menyatakan menyetop dan meminta Israel untuk menghentikan serangan ini. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Yon Mahmudi selaku pengamat Timur Tengah. Setelah ini juga kita masih akan mendengarkan tanggapan masyarakat dalam segmen Warga Bicara kira-kira mengenai adanya serangan yang terus dilakukan di Gaza Palestina. Sesaat lagi pemirsa.